Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat pembelajaran matematika di MI. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama, mengenai pengertian atau asal kata matematika. Lalu yang kedua, mengenai ciri-ciri pembelajaran matematika MI SD. Yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran matematika MI SD. Dan yang keempat adalah mengenai teori-teori pembelajaran matematika MI SD. Apakah matematika itu? Nah, teman-teman dari TK sudah belajar mengenai matematika sampai sekarang di perguruan tinggi belajar mengenai matematika. Apakah matematika itu? Matematika atau dalam istilah Inggris mathematics, istilah Jerman Mathematik, istilah Prancis Mathematique, istilah Italianya Matematico berasal dari bahasa atau istilah Latin yaitu matematika. Nah, matematika ini berasal dari bahasa Yunani mathematike yang akar katanya dari mathema, pengetahuan atau ilmu, knowledge atau science. Nah, artinya. Lalu, matematike ini berhubungan juga dengan istilah mathenein, yaitu belajar berpikir. Nah, berarti matematika ini berkaitan dengan pengetahuan atau ilmu dan berpikir. Nah, ini ada salah satu ilmuwan matematika namanya Freudenthal. Nah, menurut Freudenthal itu adalah matematika adalah aktivitas semua manusia. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, manusia tidak terlepas dari matematika. Misalkan ketika bangun tidur, kita melihat jam, melihat waktu, itu kan berhubungan dengan matematika. Bangun tidur, langsung misalkan berangkat ke sekolah. Nanti di sekolah ada materi matematika, belajar matematika. Ketika istirahat jajan, berkaitan dengan uang, penjumlahan dan pengurangan uang, misalkan jajan, itu berkaitan dengan matematika juga. Sehingga matematika yaitu aktivitas semua manusia. Nah, ada beberapa pendapat lain mengenai pengertian matematika. Menurut Tinggi, Reis, Rus Effendi, dan Klein, teman-teman silahkan baca sendiri. Nah, dari pendapat yang tadi dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang berasal dari penalaran manusia mengenai pengalamannya sehingga hasilnya dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia sendiri. Karena tadi matematika tidak terlepas dari aktivitas manusia. Apa ciri-ciri pembelajaran matematika di MI SD? Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Nah, pembelajaran matematika selalu dikaitkan dengan topik sebelumnya. Topik yang telah dipelajari merupakan prasyarat untuk seorang siswa dapat memahami topik yang akan dipelajari. Misalkan seperti ini. Ketika seorang siswa belajar mengenai KPK, maka siswa tersebut dituntut untuk mempunyai pengetahuan prasyarat
Misalkan, pengetahuan prasyaratnya itu yaitu perkalian. Karena siswa yang tidak mengerti mengenai perkalian, siswa tersebut juga akan mengalami kesulitan ketika mempelajari KPK. KPK kan kelipatan persekutuan terkecil kan ya, ada kelipatan perkalian. Nah, itu. Makanya sangat berkaitan. Oke, yang kedua, ciri-cirinya yaitu pembelajaran matematika bertahap. Pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap, mulai dari konsep sederhana atau mudah menuju konsep yang lebih kompleks atau sulit. Nah, di sini contohnya mengenai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dimulai dari siswa mengenal pecahan sederhana, misalkan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, ini biasanya di kelas 3. Lalu siswa belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, setelah siswa mengenal pecahan yang berpenyebut sama, nah, siswa juga mengenal pecahan senilai. Nah, sehingga nanti dari pengetahuan-pengetahuan ini bisa digunakan untuk mempelajari ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, ada yang tadi berpenyebut berbeda, ya dicari yang senilainya. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Pembelajaran matematika lebih menitik beratkan pada pengertian atau pemahaman konsep daripada hafalan. Jadi, tidak dimulai dari rumus-rumus, nah, tapi dimulai dari pengertian atau pemahaman. Sehingga nanti ilmu atau pengetahuan matematika yang dipelajari siswa bisa bertahan lama dalam ingatan siswa. Nah, yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Di dalam kebenaran matematika tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan yang lainnya. Misalkan dalam perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Di bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, sama seperti itu konsepnya. Perkalian bilangan cacah dikerjakan dengan penjumlahan berulang bilangan cacah, pun untuk bilangan bulat dan yang lainnya. Nah, yang kelima, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Pembelajaran matematika di SDMI diajarkan dengan cara induktif sesuai tingkat perkembangan mental siswa. Nah, misalnya menyajikan konsep-konsep matematika tersebut dengan cara menyajikan contoh-contoh, mengidentifikasi sifat-sifat, kemudian baru ditarik suatu kesimpulan atau generalisasi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini disediakan beberapa contoh bangun datar persegi panjang. Misalkan ada papan tulis, ada buku, ada daun pintu, ada permukaan meja, ada bingkai jendela. Nah, anak-anak atau siswa-siswa SDMI kemudian mengidentifikasi sifat-sifatnya. Oh ya, benda-benda ini mempunyai 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Nah, lalu memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Nah, dari sifat-sifat ini, maka siswa bisa membuat generalisasi atau kesimpulan bahwa persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang.